Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Laura Wahyuni. Bersama saya, M. Khalid Effendi, yang akan membawakan berita terbaru dan terpercaya. Akhir-akhir ini maraknya banyak berita siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Kami hadir meliput di salah satu sekolah, yaitu SMA 1 Kecamatan Gugur. Kecamatan Gugur. Untuk mengetahui informasi mengenai maraknya siswa merokok di sekolah ini, saya dan kedua rekan saya akan mewawancarai beberapa pihak penting di sekolah ini. Selamat siang teman-teman semua, saya Putri Aziza dan hari ini saya sedang bersama Ibu Suzana Siregar. Baik Ibu, izin bertanya, hari ini saya ingin menanyakan seputar tentang siswa merokok di sekolah ini. Pertama Bu, izin kami bertanya, apa pendapat Ibu tentang kebiasaan sebagian siswa yang merokok di sekolah kita ini? Rokok boleh dibilang itu merusak kesehatan. Bahkan di bungkus rokok itu juga sudah tertera gambar, sudah tertera tulisan. Maka di sekolah ini siswa-siswa yang merokok itu memang sesuai dengan aturan sekolah, dimanapun sekolahnya yang namanya merokok dilarang. Karena sangat merusak kesehatan, dan kesehatan itu baik yang si perokok maupun yang tidak si perokok, artinya perokok pasif, itu lebih si perokok pasif ini itu lebih mengganggu, sangat lebih mengganggu kesehatannya daripada si perokok itu sendiri. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, biasanya siapa saja pihak yang seharusnya berperan dalam menanggapi kasus merokok di kalangan siswa ini Bu? Yang berperan itu tentu seluruhnya, tidak hanya wakil kesiswaan ya, tidak begitu, tetapi semua guru, semua TU maupun semua siswa. Walaupun tidak OSIS, tetapi semua siswa juga harus ikut mencegah atau berperan untuk mencegah tidak melarang merokok di sekolah. Baik Ibu, kemudian biasanya kapan terjadi atau dilakukan razia rokok ini Bu? Jadi razia itu setiap hari ya, kita setiap hari jika terdapat nanti siswa-siswa berkumpul di suatu tempat, siswa laki-laki, dan sudah terlihat asap rokok atau mencurigakan langkahnya, maka ya kita langsung melakukan razia rokok. Namun pada saat kita sudah ada program sekolah, pokoknya setiap bulan kita harus merazia secara keseluruhan setiap bulan. Tetapi waktunya tentu tidak kita beritahu kepada seluruh siswanya. Ya. Kemudian Bu, pertanyaan keempat, di mana biasanya siswa ini ditemukan merokok di sekolah ini Bu? Nah, siswa biasanya merokok itu kita temukan itu sangat menyedihkan sekali, bahkan kita sudah melakukan pembinaan. Mereka itu merokok di WC laki-laki, kemudian di belakang labor kimia ya. Kemudian ada juga di lapangan basket. Kalau misalnya tidak ada yang mengadakan kegiatan olahraga di belakang. Selanjutnya bisa juga mereka melompat pagar, di sebelah pagar mereka di sana merokok. Kemudian mengapa menurut Ibu masih ada siswa yang merokok di sekolah kita ini Bu? Nah, mungkin masih ada siswa itu mungkin secara keseluruhan kita tidak bersama. Mungkin yang keduanya, ini mohon maaf, ini sampaian. Mungkin dari beberapa siswa masih ada, jika memang di sekolah itu, di instansi itu tidak boleh merokok, ya seluruh warga sekolah tidak boleh merokok, baik itu TU maupun guru ataupun siswanya. Karena si orang perokok itu menyatakan bahwa kalau ada orang yang merokok karena dia sudah ada candu merokok, nampak dia orang merokok, langsung candunya itu
kepinginnya itu sangat luar biasa. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana Ibu bisa memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan merokok ini, Bu? Nah, jadi sanksi yang kita berikan itu adalah hasil rapat daripada Dewan Guru. Itu kalau kedapatan pertama kita panggil orang tua, kemudian kita bertanya apakah memang dia mau di sekolah ini mengikuti pembelajarannya lagi dan mengikuti aturan sekolah. Kalau masih mau, berarti kita buat lagi surat pernyataan. Kalau dia tidak mau, ya udah berarti pindah dari sekolah ini, gitu kan? Kalau itu kan sesuai dengan pernyataan mereka. Kalau dia mengulang ketiga kalinya, kedapatan ketiga kalinya, berarti skornya yang ditambah. Yang lainnya sama, panggil orang tua, kemudian kita lakukan pembinaan sebentar, kemudian diskor 1 minggu, kemudian kembali nanti setelah 1 minggu, baru ditanya lagi. Kalau memang mau sekolah di sini, berarti buat lagi surat pernyataan. Yang ketiga, yang berikutnya melakukan yang keempat kali, berarti kita serahkan kepada orang tua, gitu. Nah, mungkin itu saja. Baik, terima kasih jawabannya dari Ibu Suzana Siregar. Saya Putri Aziza pamit. Perkenalkan, saya Rifki dari kelas 11 F9 bersama Bapak Ilham, Satpam SMA 1 Gugua. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ilham. Pertanyaan pertama, Pak. Apa tindakan yang biasanya Bapak lakukan jika menemukan siswa yang sedang merokok di sekolah? Biasanya kalau Bapak sedang berpatroli ke belakang atau melakukan patroli, jika Bapak menemukan siswa yang merokok atau kedapatan merokok di lingkungan sekolah, maka Bapak akan melakukan tindakan yaitu mencatat siswa tersebut dan akan melaporkannya ke wakil. Oke, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Siapa yang membantu Bapak dalam menangkap siswa yang ketahuan merokok? Biasanya guru yang membantu atau yang menolong Bapak dalam melakukan tindakan kepada siswa yang merokok yaitu guru MBO atau guru-guru yang lain. Jika menemukan siswa, maka mereka akan memvideokannya dan mereka akan melaporkan Bapak dan Bapak akan memanggil siswa tersebut. Pertanyaan ketiga, Pak. Kapan biasanya siswa tersebut merokok, Pak? Biasanya kalau siswa merokok tidak menentu, cuman dipastikan lebih sering di waktu istirahat atau pergantian pelajaran moving di kelas. Pertanyaan keempat, Pak. Di mana lokasi yang sering digunakan siswa untuk merokok? Lokasinya yaitu biasanya Bapak menemukan di WC laki-laki, terus di bagian pojok belakang, atau di tempat-tempat yang jarang dilalui oleh guru yang pergi ke belakang atau guru yang berlalu lalang ke sana. Oke, Pak. Pertanyaan kelima, Pak. Mengapa menurut Bapak siswa masih berani merokok di sekolah meskipun sudah ada larangan? Menurut Bapak, karena rokok itu mungkin mereka kecanduan dalam merokok atau mereka sering merokok di luar sekolah atau di luar rumah. Jadi karena itu mungkin mereka susah untuk menahan untuk tidak merokok di sekolah. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana cara Bapak berkoordinasi dengan pihak sekolah ketika menemukan siswa yang merokok? Biasanya ya seperti yang tadi, Bapak melaporkan kepada wakil atau kepada guru BK-nya. Jadi nanti akan diproses oleh wali kelasnya dan biasanya mereka akan dipanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk memproses anaknya. Oke, sekian dari kami sebagai siswa mewawancarai Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Sasabila Rusnita bersama dengan teman saya Fardan Hamzah. Baiklah, saya akan melakukan sebuah wawancarai mengenai siswa yang marak merokok di sekolah. Baik, Adan, pertanyaan pertama, apa alasan Adan memilih untuk tidak merokok di sekolah? Menurut saya, kalau merokok itu adalah suatu tindakan yang membuang-buang waktu dan juga membuang uang. Ditambah saya pun memiliki gangguan penyakit asma sejak dini. Selanjutnya, siapa teman yang pernah mengajak Adan untuk merokok di sekolah? Tentunya ada banyak, terutama pada teman-teman laki-laki saya dari SMP sampai ke SMA ini. Ada salah satu atau duanya. Oke, ya pertanyaan ketiga, kapan Adan mulai menyadari pentingnya untuk tidak merokok? Saya tuh menyadari pentingnya untuk tidak merokok itu memang sudah dari kecil. Soalnya ya seperti yang saya paparkan tadi, bahwa saya dari kecil memiliki penyakit asma. Sehingga menyebabkan saya mengetahui pentingnya untuk menjaga kesehatan paru-paru. Oke, Adan. Di mana Adan biasanya melihat teman-teman yang merokok di sekolah? Biasanya saya melihat teman-teman merokok sekolah itu seperti di gang-gang dan terutama banyak di WC tentunya. Karena tempatnya yang tersembunyi. Oke, mengapa Adan menolak ajakan teman untuk merokok? Ya seperti saya paparkan tadi juga, bahwa merokok itu merupakan tindakan yang membuang-buang uang dan membuang waktu. Dan karena saya tidak mau menyanyiakan waktu saya, makanya saya tidak mau untuk merokok. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Adan menjaga diri agar tetap tidak terpengaruh oleh teman yang merokok? Ya mudah aja sih, kayaknya untuk menjaga pergaulan aja. Tapi meskipun ada teman yang merokok, tapi kita ya jangan tolak aja itu ajakannya. Ya mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Adan. Demikianlah wawancara singkat kami di sekolah SMA N1 Kecamatan Bugo ini. Saya dan kedua rekan saya kembalikan lagi kepada Laura Wahyuni. Baik, terima kasih kepada ketiga rekan di lapangan. Wawancara tadi menutup acara berita siang hari ini. Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya. Saya M. Halid Effendi. Dan saya Laura Wahyuni. Kami pamit undur diri.